kasus mafia tanah kembali mencuat ke permukaan, dan kali ini, yang menjadi korbannya adalah seorang warga bernama Arifin Effendi. Persoalan ini sejatinya telah bergulir sejak tahun 2022, namun, kini semakin membesar setelah lembaga peradilan dinilai mengambil langkah yang kontroversial. Alih-alih mengesahkan sertifikat tanah asli yang dimiliki Arifin, pengadilan justru mengakui kwitansi milik seorang oknum yang diduga kuat bagian dari praktik mafia tanah. Keputusan tersebut memicu kekecewaan, sekaligus tanda tanya besar mengenai integritas proses hukum yang berjalan. Tidak tinggal diam, Arifin resmi menunjuk tim kuasa hukum dari Raiden Anom Partner yang diwakili oleh Yofendi dan Fajar. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlawanan, sekaligus upaya menegakkan keadilan atas hak tanah yang diyakini sah dimilikinya. Lantas, seperti apa penjelasan pihak Arifin Effendi mengenai permasalahan ini? Kami kebetulan mendapatkan kuasa dari Pak Arifin yang di alamatnya Sumbawa. Beliau merasa dijolimi terkait dengan adanya dugaan mafia tanah yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang menggunakan lembaga peradilan, sehingga alat bukti yang harusnya sertifikat yang milik klien kami adalah tertinggi ternyata dikalahkan oleh hanya kwitansi. Makanya kita duga ini terjadi mafia tanah yang melibatkan peradilan. Sama sekali tidak mengenal tiba-tiba yang sudah menguasai tanah bertahun-tahun, awalnya selain kami membeli tanah sudah bersertifikat. Dalam waktu rentang beberapa tahun tidak pernah ada gugatan, tidak pernah ada yang merasa memiliki ataupun hal-hal lainnya. Tiba-tiba ada gugatan dari pihak lain dan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa terkait putusan nomor 8 dimenangkan sebagian dengan penggugat hanya atas kwitansi. Nah, makanya kita menyayangkan hal ini di lembaga peradilan yang seharusnya marwah pengadilan yang untuk menegakkan keadilan, ternyata kita duga ada oknum-oknum yang dimanfaatkan oleh mafia tanah. Saya merasa kaget karena saya membeli tanah ini sudah memiliki sertifikat yang sah, dan kami membeli ini dasar hukum yang kuat. Jadi saya ini merasa disolimi masalah tanah. Kalau yang ini sih baru sekarang ya, masalah 33 ini baru sekarang. Kalau yang nomor 8 itu pertama digugat itu tahun 2022. Nah, itu keputusannya tuh NU karena dia tidak jelas posisi tanah, tidak jelas sandingan siapa sebelah ini sebelah nggak tahu, dan tinjau lokasi pun Tidak tahu dari pihak penggugat tidak tahu batas tanah di mana, posisi tanah pun dari awal pertama dulu dia nggak tahu di mana. Cuma saya yang tunjukkan karena Pak Kim yang di mana anunya, ya saya tunjukkan, oh di sini Pak, ini batas, saya yang tunjukkan semua. Nah, sedangkan yang penggugat ini nggak tahu apa-apa tanahnya di mana. Seharusnya Tahu dia. para penggugat itu siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Ya. Ini kok dibikin balik? Ya. Ya, proses sidang pemeriksaan setempat seharusnya yang membuktikan itu adalah para penggugat, bukan ya. tergugat. Makanya di situ kok hakim menyuruh tergugat yang menunjukkan batas-batas. Di mana-mana yang namanya tadi yang bilang tadi, siapa yang mendalilkan wajib membuktikan, ya harusnya para penggugat yang membuktikan. Tapi kenyataan pada proses sidang pemeriksaan setempat, klien kami yang sudah menunjukkan batas-batasnya. Lahan perkebunan, lahan kebun. Munculnya permasalahan ini tentu tidak lepas dari keicikan oknum-oknum yang diduga mencoba mengambil alih tanah milik orang lain, meski sang pemilik sudah mengantongi surat resmi dan sah secara hukum. Modus seperti ini, yang kerap disebut sebagai praktik mafia tanah, kembali menjadi sorotan karena memanfaatkan celah hukum demi kepentingan pribadi. Kecurigaan inilah yang semakin menguatkan keyakinan Arifin Effendi sebagai pemilik sah tanah tersebut. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja menggunakan lembaga peradilan untuk menggugat hak kepemilikan tanahnya. Kita sangat menduga bahwa ini ada oknum yang bermain
yang menggunakan para penggugat dengan menggunakan lembaga pengadilan, sehingga yang tadinya hanya berdasarkan surat keterangan waris dengan dimenangkan oleh pengadilan itu seolah-olah dilegalkan. Makanya kita duganya ada mafia hukum yang melibatkan lembaga peradilan. Dalam hal ini juga kita duga ya, kenapa dalam perkara ini juga yang ketua majelisnya adalah ketua pengadilan negeri Sumbawa sendiri. Berdasarkan tadi keterangan rekan saya yang sebelumnya ada putusan yang 08 masih bergulir dalam tahap banding yang tadi dimenangkan sebagian, ya kita menduga ada obstruction justice. Di situ ada peradilan sesat, di mana yang seharusnya sertifikat adalah alas hak yang tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, yang dinyatakan bahwa alas tertinggi daripada kepemilikan adalah sertifikat, apalagi ini sertifikat hak milik. Kok bisa dikalahkan dengan kwitansi dan hanya surat keterangan waris? Sedangkan pelaku almarhumnya tidak ada hubungan juga dengan klien kami, Pak Effendi. Bahkan Pak Effendi sendiri yang tidak mengenal sama sekali. Hanya kita menyayangkan kepada oknum hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sumbawa, segeralah berpihak kepada kebenaran. Saudara itu disumpah dan menggunakan jubah keadilan, jubah yang seharusnya dihormati, di mana sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, berpihaklah kepada yang benar. Benar katakan benar, ya salah katakan salah. Tentu saja, apa yang disampaikan oleh Arifin Effendi dan tim kuasa hukumnya bukanlah tanpa dasar. Dalam proses hukum yang berjalan, mereka menemukan sejumlah kejanggalan yang sulit untuk diabaikan. Salah satunya adalah adanya tanda tangan seorang pejabat yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani akta terkait tanah tersebut. Fakta ini semakin memperkuat dugaan adanya rekayasa dalam proses penerbitan dokumen. Banyak kejanggalan sekali yang dialah buktikan. Banyak sekali kejanggalan. Makanya Salah satunya, Pak? Salah satunya misalnya pejabat yang mendatangani di tahun itu seharusnya bukan bisa Mr. A, tapi dalam praktiknya kok pejabat ini seharusnya udah pindah, kok masih bisa mendatangani. Dan di situ juga ada kejanggalan. Banyak hal-hal yang lainnya, tanggal pensiun juga pensiun. Makanya di situ kita juga ada dugaan, maaf, misalnya pasal 263 dan 266 tentang pemalsuan dan memberikan keterangan palsu di dalam akte tadi. Dengan temuan kejanggalan tersebut, Yofendi dan Fajar, selaku kuasa hukum Arifin Effendi, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka menilai, kasus yang menimpa kliennya hanyalah satu dari sekian banyak praktik mafia tanah yang kerap terjadi, khususnya di kota-kota besar. Oleh karena itu, keduanya mendesak agar kementerian terkait segera turun tangan untuk mengawasi sekaligus menindak tegas pihak-pihak yang bermain dalam kasus serupa. Menurut Yofendi dan Fajar, campur tangan pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, sekaligus mencegah terulangnya kembali praktik manipulasi yang merugikan pemilik sah tanah. Kami juga menghimbau kepada kementerian yang menerbitkan ini tidak main-main, ini ada logo burung Garuda. Kementerian ATR BPN seharusnya bisa menyikapi dengan fenomena seperti ini. Baru kali ini sertifikat dikalahkan oleh surat keterangan waris. Makanya kita juga mungkin Komisi Yudisial yang menangani para hakim dan Mahkamah Agung terkait ini coba peduli terkait dengan permasalahan ini. Ini hal yang kecil tapi bisa berimbas ke seluruh negara. Kalau orang yang punya sertifikat aja dibikin bingung, dibikin seperti ini resah, bagaimana yang nggak punya sertifikat? Yang punya sertifikat itu bisa dibatalkan. Hadirnya negara harus segera ini menyikapi hal ini. Sementara kita, karena ini masih baru daftar gugatan dan dalam tahapan masih mediasi. Tetapi kita setelah meneliti gugatannya, subjek hukum para penggugat yang tidak mengenal sama sekali, itu sangat sayangkan. Tidak mengenal sama sekali dengan gugat, tidak ada hubungan hukum dengan objek tanah, kok tiba-tiba melakukan gugatan. Jadi gini, sebenarnya tanggal 25 Agustus kemarin agendanya untuk perkara nomor 33 adalah mediasi antara penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat dah lengkap hadir semuanya, cuma pada waktu itu ketua majelis hakim tidak hadir karena ada pertemuan rapat di
Bali, sehingga sidang mediasi tanggal 25 Agustus itu tidak dilaksanakan dan ditunda 2 minggu berikutnya, yaitu tanggal 8 September hari Senin di Pengadilan Negeri Sumbawa untuk mediasi yang akan datang. Jadi mediasi yang kemarin tidak jadi karena ketua majelisnya yang mengadili perkara tersebut kebetulan juga ketua Pengadilan Negeri Sumbawa. Dia ada rapat pertemuan ketua Pengadilan Negeri di Bali sehingga tidak hadir Pak.